Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sesekali kita perlu merenung tentang kehidupan kita untuk memahami siapa yang telah menciptakan kita, siapa yang telah memberi kita kehidupan ini, dan siapa yang memberi kita berbagai fasilitas untuk mempertahankan kehidupan, dan siapa yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup kita ini, dan bahkan siapa yang memberi kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan ini. Tentu jawabannya tidak bisa tidak adalah Allah lah satu-satunya yang memberikan kita semuanya itu, karena adalah Allah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, yang maha penyayang, dan yang bisa menciptakan semua itu. Allah menciptakan semuanya itu atas dasar kasih sayangnya kepada kita. Dan kita pasti setuju bahwa Allah menciptakan semua itu untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal dan perasaan, kita manusia mesti berterima kasih kepada Allah. Cuma sayang, ternyata lebih banyak orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakan, Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, dan Dialah Allah yang telah memberi kamu penglihatan dan pendengaran dan serta kecerdasan. Sayang, sedikit sekali di antara kalian itu yang bersyukur, yang berterima kasih. Jadi banyak di antara kita ini diberi banyak kenikmatan oleh Allah, bahkan kita tidak mungkin mempertahankan hidup tanpa kasih sayang Allah. Tapi banyak di antara kita tidak berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena tidak nyadar, tidak ngeh bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa Allah. Oleh karena itu, pengajian-pengajian semacam yang kita jalani secara rutin ini, itu terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita ini telah dilimpahi oleh Allah kasih sayangnya, baik berupa fasilitas untuk mempertahankan hidup ataupun bahkan kenikmatan-kenikmatan tambahan bagi kita. Oleh karena itu, kesadaran ini perlu kita bangkitkan terus-menerus, dan kadang-kadang kita lupa, hilang lagi, kita ingatkan lagi, lupa lagi, kita ingatkan lagi, dengan harapan kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kedekatan kita kepada Allah itulah keadaan yang mengakhiri hidup kita, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, kita memang sedang dalam perjalanan mendekati Allah. Nah, untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah yang telah berbuat baik kepada kita, sepatutnya adalah kita memanfaatkan semua pemberian Allah itu untuk melakukan kebaikan. Jadi coba kita perhatikan apa saja kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kebaikan itu kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan lagi. Karena ketika Allah memberi kita itu dengan maksud baik, maka kita menggunakan pemberian Allah itu untuk perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan kebaikan juga. Dan karena semua pemberian Allah itu telah membuat kita senang, maka ketika kita menggunakan pemberian Allah itu juga untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan Allah. Jadi misalnya kita ini diberi oleh Allah mata. Kita senang dengan diberi mata karena kita dengan menggunakan mata bisa mempertahankan hidup dan bahkan bisa menikmati hidup. Terus karena ini pemberian Allah itu membuat kita senang. Alhamdulillah, terima kasih Allah, aku senang bisa melihat, aku bisa menikmati keindahan dan sebagainya. Terus mata ini kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat Allah senang, ya. Karena Allah ketika memberi kita sesuatu itu membuat kita senang, maka sesuatu yang kita diberi oleh Allah itu kita gunakan untuk melakukan sesuatu tindakan yang membuat Allah senang. Jadi Allah berfirman di surat Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik
padamu. Nah, dan kalau saya teruskan bahwa berbuat baiklah untuk menyenangkan Allah dengan menggunakan pemberian Allah yang membuat kita senang. Ketika kita ingin melakukan kebaikan sebagai respon terbaik terhadap kebaikan yang diberikan oleh Allah, dan melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah sebagai respon terhadap pemberian Allah yang menyenangkan kita, kita tidak perlu memberi sesuatu kepada Allah. Jadi kalau Allah memberi kita mata, kita tidak perlu memberi kepada Allah. Cukup menggunakan mata untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah senang. Nah, membuat Allah senang itu tidak harus berarti Allah menerima. Nggak usah, tidak begitu. Tapi kita gunakan hal-hal yang membuat Allah senang. Misalnya, Allah memberi kita mata. Alhamdulillah, dengan aku mempunyai mata ini, aku bisa membaca huruf-huruf Al-Quran. Aku akan banyak-banyak membaca Al-Quran supaya Allah senang. Misalnya seperti itu. Terus kalau kita diberi kecerdasan, aku senang dengan kecerdasan ini. Terus kita gunakan kecerdasan ini untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah senang. Tidak perlu kita memberi Allah, tetapi kita memberi orang lain, dan itu akan menyenangkan Allah. Ya. Jadi kita tidak perlu memberi sesuatu kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu tidak memerlukan pemberian kita. Maka caranya adalah kita melakukan kebaikan untuk orang lain dan memberi hal-hal yang bisa menyenangkan orang lain. Allah tidak membutuhkan pemberian kita. Seperti firman Allah, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak minta rizki dari kamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Jadi kalau begitu, kalau kita panen, tidak perlu kita itu mengambil sebagian dari hasil panen ini, kemudian kita bikin sesajen. Ini sebagian untuk Allah. Enggak perlu. Yang memberi kita panenan itu Allah kok. Masa kita kembalikan? Nah, jadi caranya, hasil panen itu sebagian kita berikan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Sehingga kita ketika memberi orang lain itu kan karena kasih sayang kita kepada mereka. Nah, kalau kita menyayangi orang lain kepada orang lain, kalau kita menyayangi orang lain, maka Allah itu merasa, oh, aku diwakili. Aku, dalam hal ini aku Allah, aku maha penyayang. Aku suka menyayangi. Hambaku ini meniru aku, atau hambaku ini melanjutkan misiku untuk menyayangi manusia. Jadi itu sudah menyenangkan orang lain. Wal 'aqibatu littaqwa, dan hasil yang baik atau akibat atau kesudahan yang baik itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, misalnya apa? Misalnya ketika kita senang telah diberi rizki yang lebih dari kebutuhan kita, maka kita bisa menyenangkan Allah dengan memberikan sebagian dari rizki kita kepada pihak-pihak yang kekurangan gizi, yang kekurangan rizki, yang tidak bisa makan. Nah, yang kesulitan ini adalah, yang kita maksud adalah orang-orang yang by nature, ya, keadaan fisiknya atau keadaan zatnya dia itu, ya, itu tidak memungkinkan dia bisa mencari penghasilan sendiri. Misalnya orang yang terlalu tua, dia terlalu lemah untuk bekerja. Nah, memang dia tidak punya kapasitas untuk bekerja, untuk mencari penghasilan. Nah, orang semacam ini perlu kita tolong. Bukan orang yang sebenarnya dia mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan, tapi dia malas. Karena dia malas, kemudian dia minta-minta. Dan minta-minta ternyata hasilnya jauh lebih banyak daripada orang yang bekerja. Ya, ada itu tempo hari di YouTube di Jakarta ini, seorang wanita tua setiap hari
dia mengaku, ya, ditanya oleh seseorang, dia mengaku setiap hari itu menabung antara 4 sampai 5 juta per hari. Yang bertanya itu habis melihat orang itu mengemis minta kemana-mana. Jadi mengemis, dia hari itu sudah makan dengan cukup, terus dia masih bisa menabung 4 sampai 5 juta per hari. Kalau 30 hari berapa? Kalau 1 tahun berapa? Kan sudah miliaran. Nah itu makanya Rasulullah mengatakan orang yang minta-minta untuk kekayaan semacam itu sebenarnya orang itu sedang meminta bara api dari neraka. Jadi mengemis itu sebenarnya meminta bara api. Nah kalau dia meminta bara api, ya kita nggak usah memberi bara api. Ya. Kalau misalnya dipakai bahasa fikih, minta bara api kan berarti haram. Kalau mengemis itu haram, berarti memberinya haram. Terus kita nanti jadi pelit dong. Buktikan bahwa kita tidak pelit, tidak gigir. Kita memberi kepada orang yang memang layak menerima. Dan ketika kita menemukan orang yang layak menerima, kita lihat kebutuhannya berapa. Kalau memang kebutuhannya banyak, kita kasih banyak. Ya, kita nggak usah sayang kalau memang kita mempunyai kemampuan. Jadi kita biasakan tidak memberi kepada pengemis yang maksudnya untuk mencari kekayaan. Kita memberi kepada orang yang memang butuh tapi tidak minta-minta. Artinya apa? Kita survei, ya, kita jalan-jalan ke tetangga-tetangga, terus ngobrol sana sini, keadaannya bagaimana. Nah, terus kalau kita itu merasa wah ini layak, ini diberi, nanti tidak harus saat itu memberinya, nanti lain kali dikasih. Apakah memberinya ini perlu rutin atau tidak, itu diberi. Ya. Jadi kalau kita mau bersedekah itu tidak menunggu siapa yang minta, tapi justru kita mencari orang yang tidak minta-minta. Nah, ini saya mencoba, karena saya nggak punya waktu, saya minta kepada istri saya, coba deh kamu masuk gang-gang itu yang memerlukan bantuan. Terus dia rajin jalan-jalan begitu. Tapi karena rajin jalan-jalan gitu, terus kalau dia masuk gang mesti digeret-geret orang. Bu, mampir ke rumah saya. Bu, mampir ke rumah saya. Nah, dilihat itu dia ngajak mampir itu untuk dilihat bahwa aku ini layak untuk diberi. Nah, kita lihat, dipelajari juga. Ya. Tapi alhamdulillah ya, waktu itu istri saya menjalani begitu. Teman-teman yang merasa tinggal di komplek perumahan yang tetangganya semua kaya, dan teman-teman itu tidak punya waktu untuk survei begitu, akhirnya pada nitip kepada istri saya. Nah, karena istri saya dititipi, pemberian kepada orang makin banyak. Nah, orang makin mengira bahwa istri saya kaya. Enggak, ini titipan orang. Tapi istri saya selalu mengatakan, ini titipan orang, ini titipan teman-teman. Ya, jadi mohon maaf saya cerita tentang apa yang sudah kita jalani ya. Beberapa yang titip itu juga teman-teman yang juga hadir di majelis ini. Ya. Tapi saya mengemukakan ini supaya kita itu ketika diberi oleh Allah sesuatu yang menyenangkan kita, diberi rezeki yang lebih dari kebutuhan kita, kan kita senang. Nah, kita gunakan untuk menolong orang lain yang ini disenangi oleh Allah, karena ketika kita memberi itu bisa berarti kita meniru Allah sifatnya yang penyayang, bisa juga berarti kita melanjutkan misi Allah yang Allah itu menjamin rezeki setiap orang. Tapi jaminan rezeki itu kan ada mekanismenya. Ada kalanya mekanismenya itu orang-orang itu dikasih keterampilan, sehingga dengan keterampilan itu dia bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tapi bisa juga orang-orang yang tidak pada kapasitas untuk bekerja, mungkin karena lumpuh, karena terlalu tua, atau terlalu masih anak-anak, ya, anak yatim gitu. Nah itu kan rezekinya dijamin oleh Allah. Nah, kita mengharap
jaminan Allah memberi rizki kepada orang itu lewat saya. Nah, aku ingin rizki Allah untuk orang itu lewat saya. Nah, kalau kita merelakan diri kita sebagai pipa, ya umpamanya pipa, kemudian kerannya pada anak-anak atau orang-orang itu, kalau yang kita beri banyak, pipanya itu kan akan menjadi makin besar. Jadi Allah mau berbesar. Wah, ini karena yang diberi banyak itu pipanya perlu diperbesar nih. Ya, ini alhamdulillah saya tuh membuktikan bahwa dulu saya tuh menyampaikan, dulu asalnya modal saya sendiri sih, saya punya uang 20 juta. Aku kepingin setiap bulan menjamin konsumsinya santri. Terus saya berikan kepada mereka dengan harapan tiap bulan saya masih bisa menyisihkan gaji saya untuk mereka. Jumlah santri yang kami tanggung waktu itu sedikit, tapi ternyata teman-teman pada melihat saya menyalurkan uang untuk para santri. Mereka nitip, akhirnya 20 juta ini nggak habis, menjadi 125. Lah, menjadi 125. Kalau begitu kita terima dong santri yang lebih banyak lagi. Kita terima lagi sampai alhamdulillah kita bisa membuka cabang. Terus kapan kita kita kasih kuota berapa? Nggak usah kasih kuota lah, karena yang memberi ini Allah kok. Ya, jadi saya tuh kalau ditanya, terutama orang-orang dekat saya itu, kok kamu menyanggupi dari mana? Ya, udahlah, kita selama ini kan terbukti yang memberi Allah. Ya, jadi seperti kami kerjasama untuk mengelola pesantren. Wah, lah kok santrinya sedikit. Baru pesantren itu dibuka, pesantrennya baru 2, saya sakit. Saya nggak sempat memikirkan itu. Saya belum betul-betul sembuh, jumlah santri tidak banyak. Terus saya tuh langsung keputuskan, udah gini aja, operasional kalau masih jumlahnya sedikit begitu, operasional kami yang bayar. Nah, kami yang bayar. Nanti ketika santrinya banyak, yayasanmu yang bayar. Alhamdulillah. Jadi terus kalau ditanya, duitnya dari mana? Ya dari Allah lah. Allah tuh kan pandai menyalurkan itu. Misalnya menggerakkan orang, kemudian titip saja sama Riksa tuh, nanti kan mesti sampai kepada santri. Loh, ini kan Allah yang bisa menggerakkan hati orang, itu kan hanya Allah. Jadi saya tinggal menyalurkan. Kalau yang saya salurkan banyak, nanti kan pipanya dibuat oleh Allah lebih besar. Ya. Jadi Allah memerintahkan kita, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum. Berilah mereka sebagian dari harta Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Ya. Ini lebih eksplisit seperti yang saya kemukakan tadi. Berilah mereka dari harta atau dari sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu atau yang telah Allah berikan kepadamu. Nah, jadi karena kita diberi oleh Allah, alhamdulillah lebih kita pakai untuk menyenangkan Allah. Jadi niatnya menyenangkan Allah. Kok menyenangkan Allah, ada dalilnya enggak? Menyenangkan Allah itu kalau di bahasa santri, pakai bahasa santri, itu artinya mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Kalau kita bilang aku mau bersedekah mencari ridho Allah, itu kan sepertinya abstrak. Tapi kalau aku ingin memberi mereka untuk menyenangkan Allah, nah itu kan lebih bahasa kita sendiri. Ya. Aku hanya untuk mencari ridho Allah. Bandingkan, aku hanya untuk menyenangkan Allah. Nah, maka ini ketika kita menerima Allah, sesuatu yang membuat kita senang, kita gunakan pemberian Allah ini untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah senang. Masya Allah, itu indah sekali. Ya. Kemudian ketika kita bersedekah, kita berusaha menyelesaikan jumlahnya dengan penerimaan kita. Jadi kalau kita memberi sedekah itu, kita lihat paling gampang itu porsinya. Ya.
Aku ngasih berapa persen? 2,5%. Oke, zakat itu kalau harta itu kan biasanya rate-nya itu hanya 2,5%. 2,5% itu jauh lebih kecil loh dibanding dengan orang-orang jamaah gereja. Karena orang gereja itu ada kewajiban 1/10. 10%. Kita tuh hanya 2,5%. Itu aja banyak yang mangkir. Jadi terus kita menilai diri kita sendiri. Aku ini memperoleh rezeki ini gampang apa sulit? Kalau mau mengukur, banding aja. Banding orang yang 1 hari dia bekerja nyopir bajai, penghasilannya berapa 1 hari? Terus, penghasilan segitu. Itu yang diperoleh itu hanya kalau aku yang bekerja, aku setengah jam sudah dapat sebanyak itu. Ya. Kalau orang yang gajinya 1 bulan misalnya 50 juta, nggak usah 50, sulit menghitungnya, 30 juta 1 bulan. Berarti aku 1 hari mendapatkan 1 juta. Sedangkan orang-orang itu 1 juta itu diperoleh dalam 10 hari. Dia 10 hari, aku 1 hari sudah mendapatkan jumlah yang sama. Tapi kalau gaji 10 juta itu 1 hari lebih dari 1 juta. Karena bekerja kalau hanya 5 hari seminggu, jumlahnya tidak 30 ya. Jika kebetulan kita ini memperoleh kelonggaran dalam penerimaan, maka kita bersedekah dalam jumlah banyak. Dan ketika penerimaan kita itu kecil, maka kita bersedekah ya dalam jumlah yang kecil. Tapi secara proporsional prosentasinya tetap sama. Jadi kalau kita udah kita pasang niat, aku minimum memberi sedekah 2,5 juta, 2,5%. Nah, tinggal kita bagi aja. Penghasilanku 1 bulan 5 juta. Nah, udah 2,5% dari 5 juta. Kalau 1 bulan itu bisa memperoleh 100 juta, ya tinggal ambil 2,5%. Ya. Ini, Masya Allah, ini ada orang yang insya Allah berkahi bisnisnya. Itu ada orang yang berzakat. Membayar zakat itu minimum 1 bulan 10 juta. Itu berarti berapa itu penghasilannya? Nah, terus apakah dia makin miskin? Kalau saya kan tidak tahu pembukuannya. Cuma yang saya ketahui, kadang-kadang zakatnya 10 juta, kadang-kadang 15 juta. Berarti dia bersedekah, membayar zakat 10 juta per bulan, tidak membuat penghasilannya makin berkurang, makin meningkat gitu. Nah, karena makin meningkat, dia makin senang bersedekah. Nah, ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang semacam itu. Nah, oleh karena itu ketika kita menjadi suami juga begitu. Menjadi suami memberi belanja kepada istri, jangan ditanya begini, kamu kebutuhanmu 1 bulan berapa? Coba hitung. Terus dihitung. Nah, kalau begitu aku kasih 5 juta cukup ya. Gitu. Terus padahal penghasilan dia besar sekali. Nah, itu nggak fair. Nggak fair. Jadi tidak dilihat dari angka kebutuhan istri, tetapi yang dilihat penghasilanku berapa. Kalau penghasilanku makin besar, maka belanja yang diberikan kepada istri dan anak-anak ya lebih besar gitu. Tapi ketika penghasilan suami itu kecil, ya istri jangan menuntut berlebihan gitu. Nah, itu seperti firman Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah suami atau mantan suami yang ketika istrinya masih masa iddah itu juga wajib memberi nafkah seperti ini ya. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezekinya dia memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa yang rezekinya sempit atau pas-pasan, ya dia memberi nafkah kepada keluarganya itu
seukuran penghasilannya dia. Jadi ukuran seberapa banyak kita atau suami memberi belanja kepada keluarganya itu bukan ditakar dari kebutuhannya berapa, tetapi dari penghasilannya berapa. Nah, tapi para istri juga hati-hati. Kalau suami rezekinya kebetulan banyak dan istrinya dikasih banyak-banyak, lalu terus flexing, ya, pakai tas yang mahal-mahal, tapi suaminya berterampil sederhana. Banyak orang seperti itu, ya. Di misalnya di kantor, kepala unit di kantor itu, kalau berangkat kerja pakai kijang, terus wartawan suka lihat tuh, wah, sederhana sekali dia pakai mobil kijang butut lagi. Istrinya pakai BMW baru. Nah, ini kan tidak sedikit orang seperti itu. Itu pangkatnya ada yang rendah, ada yang tinggi sekali. Yang tinggi sekali itu pakaiannya sederhana, nggak pakai macam-macam. Tapi istrinya, anak-anaknya itu bermewah-mewah dan suka flexing lagi. Ya, jadi yang memberi nafkah itu mesti bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia terima. Nah, yang diberi nafkah itu jangan lalu terus berlebihan. Usahakan itu untuk misalnya menabung untuk masa pendidikan anak, masa depan pendidikan anak dan sebagainya, atau untuk cadangan sakit. Yang lebih bagus dipakai untuk berbisnis, karena di dalam bisnis itu ada pencetakan lapangan kerja. Nah, demikian tadi jika pemberian Allah berupa harta. Ketika kita menerima pemberian Allah berupa kecerdasan, kita juga mesti menggunakan kecerdasan itu untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan Allah. Misalnya, untuk kita menggunakan kecerdasan kita untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang bisa merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya orang-orang yang cerdas. Orang yang tidak cerdas nggak bisa. Dan juga untuk mengantisipasi masa depan. Mengantisipasi masa depan itu penting, karena orang yang tidak bisa mengantisipasi masa depan tidak mungkin menjadi pemimpin. Yang namanya pimpin itu kan leader. Leader itu lead itu ada di depan. Dia tidak bisa membimbing anak buahnya yang di belakangnya untuk maju kalau dia tidak tahu jalan ke depannya. Maka yang namanya leader harus bisa memperkirakan what may happen in the future. Apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi kalau kita mau take the lead, menjadi pemimpin, maka kita mesti melatih diri untuk mengantisipasi apa yang mungkin terjadi yang akan datang. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah tahu what may happen, apa yang mungkin terjadi, lakukan langkah-langkah yang penting untuk mempersiapkan diri menyambut masa depan. Jadi kalau misalnya kita lihat Indonesia ini suatu saat akan mengalami masa-masa yang sangat produktif, yaitu jumlah manusia Indonesia yang berumur produktif itu meningkat banyak sekali. Ya, jadi yang tua sedikit, yang anak-anak sedikit, yang banyak itu di tengah yang umur-umur produktif. Nah, itu kan keemasan, ya, masa keemasan suatu bangsa. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kita mesti ambil inisiatif. Mereka kita kasih gizi yang bagus, kita kasih pendidikan yang bagus. Supaya bisa memberikan gizi yang bagus, gimana? Mereka kita kasih penghasilan yang bagus. Ciptakan lapangan kerja yang bagus untuk mereka. Ya. Bikinlah mereka itu jangan makin miskin, tapi makin kaya, sehingga mereka bisa membiayai pendidikan anak-anaknya. Terus lebih bagus lagi kalau pendidikan itu dibuat murah. Yang terjadi di Indonesia, jumlah orang yang miskin makin banyak, sekolahan makin mahal, sampai para mahasiswa itu pada demonstrasi.
Nah ini kan pemimpinnya tidak bisa mengantisipasi masa depan. Memang pemimpinnya bilang bahwa kita akan mengalami masa keemasan karena jumlah penduduk yang produktif itu akan meningkat sekali. Tapi langkah-langkahnya membuat orang makin miskin. Ya, ekonomi tumbuhnya tinggi, tetapi tingginya itu dinikmati oleh sedikit orang yang kaya-kaya saja, yang miskin makin miskin. Nah, oleh karena itu kita mesti belajar. Ini insya Allah apa yang orang-orang yang mengikuti kajian kita ini kebanyakan itu highly educated. Nah, ini mesti kita mengambil inisiatif. Bagaimana caranya? Nih, kalau misalnya teman-teman yang ngajar di PPM, kita didik mahasiswa-mahasiswa kita supaya bisa melakukan kegiatan bisnis yang profitable, yang bisa dijalankan dengan cara yang fair, yang baik, tidak ada pungutan-pungutan, tidak ada sogokan-sogokan. Ya. PPM sendiri sih bisa ya bersih dari sogokan-sogokan, nyogok maupun disogok, dan diharapkan tentu mahasiswanya juga bisa mengikuti jejak itu. Tapi kan mahasiswa itu kalau sudah lepas, terus kemudian tergantung pertamanannya siapa, tergantung atasannya siapa, bisa luntur ya. Tapi mudah-mudahan ya, saya senang sekali, mudah-mudahan para lulusan PPM itu bisa dipercayakan kejujurannya, dan buktinya lulusan PPM itu sangat disukai oleh, kalau saya salah dikoreksi Bu Mia, lulusan PPM itu lebih disukai oleh BUMN ya. Nah ini kita intinya pokoknya kita manfaatkan pemberian Allah itu untuk melakukan kebaikan itu yang menyenangkan kepada Allah. Kalau kita diberi kecerdasan, kita tingkatkan kecerdasan kita, terus kemudian kita tularkan kepada junior-junior kita, baik itu anak, cucu, maupun para mahasiswa dan murid kita ya. Demikian juga orang yang diberi telinga. Telinga ini pemberian Allah yang sangat berharga, karena kita itu lebih banyak belajar melalui pendengaran dibanding dengan dari penglihatan. Kalau pendengaran, kita itu bisa misalnya mempelajari tentang suhu yang rendah, terus ada kemungkinan hujan salju, terus kita tahu bahwa kalau lagi hujan salju itu berarti temperaturnya agak lumayan ya, tidak terlalu dingin misalnya, semacam itu. Nah itu meskipun kita tidak berada di tempat sana dan kita tidak melihat sendiri, kita bisa memahami dari telinga. Oleh karena itu telinga ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kita harus menjadi good listeners ya, orang-orang yang pandai mendengarkan, karena belajar itu banyak dari telinga. Dan seringkali kecerdasan itu erat sekali dengan kaitannya dengan pendengaran, atau sebaliknya. Pokoknya dua-dua itu sangat erat hubungannya. Orang yang cerdas itu dan dia ingin mengembangkan kecerdasannya, dia akan senang mendengarkan. Kalau dia senang mendengarkan, dia akan banyak menyerap ilmu dari orang lain. Kalau orang yang tidak mau mendengarkan, itu sulit mempelajari hal-hal baru. Karena dia merasa sudah pintar sendiri, dia tidak mau mendengarkan, dia maunya ngomong sendiri. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka itu tidak jalan-jalan di muka bumi, kemudian mereka menggunakan akalnya untuk berpikir? Au adhanu yasma'una biha, atau mereka menggunakan telinganya untuk mendengarkan. Mendengarkan ini bisa mendengarkan informasi secara umum, bisa mendengarkan nasihat. Nah, orang-orang yang sesat itu seringkali tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau dinasihati ya udahlah. Kalau dia misalnya diajak sholat, kamu ajalah yang sholat, aku nggak usah begitu. Atau kalau diajak sholat, ya udah kamu jalan dulu deh, aku titip salam ya sama Tuhan. Itu ketika saya tuh
bekerja kemudian ngajak teman-teman untuk sholat, itu suka jawabannya seperti itu ya, waktu itu masih muda ya, karena anak muda kan suka seperti itu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Seringkali orang itu yang tidak memanfaatkan kecerdasannya dengan baik, itu mereka matanya melihat tetapi tidak bisa mengambil pelajaran dari pandangannya, telinganya mendengar tapi tidak bisa memanfaatkan apa yang didengar itu untuk meningkatkan keimanannya, sehingga orang seperti itu sama ya, hasilnya sama dengan orang yang buta, sama dengan orang yang tuli. Kemudian kita juga menggunakan kecerdasan kita untuk mempelajari tentang manfaat benda-benda ciptaan Allah dan kasih sayang Allah yang terkandung pada benda itu. Jadi kita coba perhatikan, setiap benda, setiap kejadian yang dibuat oleh Allah, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah dan ada kasih sayang Allah di situ. Bagaimana kalau misalnya ada raja seperti Firaun yang zalim, terus kemudian dia memperlakukan sebagian rakyatnya itu diintimidasi ya, kalau menurut Al-Quran Firaun itu membelah atau membedakan masyarakatnya, rakyatnya menjadi dua, yang sebagian itu diperbudak, dijadikan statusnya sebagai budak, dan bukan hanya itu, kalau mereka punya anak laki-laki dibunuh, itu kan kelewat. Nah, terus tapi yang lain itu diperlakukan wajar, biasa. Nah, kalau ada raja yang seperti itu tanda apa itu? Ya tanda bahwa Allah itu memberi kita pilihan untuk menjadi orang baik atau tidak. Kalau orang seperti Firaun itu memilih jalur yang seperti itu, ya jadi seperti itu. Tetapi bukan Allah tidak peduli. Allah sangat peduli. Buktinya apa? Allah mengutus Nabi Musa untuk memberi peringatan kepada Firaun. Kenapa Nabi Musa yang dipilih? Karena Nabi Musa itu orang yang solih, ya, karena hasil pendidikan dia dari luar negeri, dari Madian, kemudian dia pulang kembali, dia ingin menyadarkan Firaun. Bahkan oleh Allah diberi bukti-bukti kekuasaan Allah. Tapi Firaun tetap saja sombong. Nah, terus di situ juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Oh, bahwa kalau seorang pemimpin itu tidak adil, maka akan terjadi keguncangan di dalam masyarakat. Nah, maka kalau ada pemimpin yang tidak adil, pasti terjadi huru-hara atau pasti terjadi keluhan-keluhan dari rakyatnya. Kalau keluhan-keluhan itu tidak didengarkan dan tidak diperhatikan, tidak diatasi, tidak diselesaikan masalahnya, makin hari makin besar, dan nanti makin hari rakyat itu bukan makin senang, tapi rakyat itu makin membenci pimpinannya. Kalau makin membenci, nanti dibilang, wah itu tutur kebencian, atau hate speech. Hate speech itu munculnya kan karena kejahatan pimpinannya. Ya, kalau pimpinannya jahat, ya hate speech itu gak akan muncul, karena orang itu diperlakukan tidak adil itu mesti ada hatred, pasti ada ketidaksenangan. Nah ini kalau hanya sebentar dan sedikit itu orang masih bisa nahan, tapi kalau terus-terusan dan makin intens itu meledak suatu saat. Nah kalau meledak, ya dulu yang memilih rakyat, tapi sekarang rakyatnya pada membenci. Salah siapa? Nah itu pelajaran. Ya, sebenarnya kalau diumpamakan itu gampang. Air itu kalau tidak diganggu dia akan tenang. Tapi kalau ada yang mengganggu, misalnya dimasukin batu yang besar, itu pasti akan terjadi gelombang, karena ada tambahan volume yang nanti permukaannya itu mencari keseimbangan baru. Nah, terjadi gelombang. Gelombang itu bagus saja apa jelek? Bagus, karena gelombang itu mencari keseimbangan baru. Jadi kalau begitu, gejolak rakyat itu bagus apa jelek? Lihatnya dari mana?
Kalau lihatnya bahwa gejolak itu dalam rangka mencari keseimbangan baru supaya tidak ada lagi pemimpin yang sejahat itu, ya bagus ya. Cuma ya kalau bisa itu gelombang itu jangan terlalu keras lah, jangan seperti tsunami begitu ya. Jadi kita itu mesti mempelajari bahwa semua ciptaan Allah, baik itu berupa benda maupun peristiwa, semuanya di situ ada kasih sayang Allah, dan semuanya itu pasti ada gunanya. Seperti difirmankan oleh Allah, ayat ini populer sekali, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian antara siang dan malam, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki kecerdasan, yang memiliki dan memanfaatkan. Bukan hanya memiliki saja, memiliki dan memanfaatkan kecerdasan, itu namanya ulul albab. Mereka caranya gimana? Mereka ingat dulu bahwa semua benda, semua kejadian itu dibikin oleh Allah. Itu dulu pegang. Terus kemudian kita mempelajari, kok ada kejadian ini? Oh, pasti kejadian ini juga Allah yang membuat. Kalau Allah yang membuat, pasti itu maksudnya baik. Baiknya di mana? Diteliti. Sampai nanti ada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ternyata Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Semua ada gunanya. Jadi, kalau ada huru-hara, ada baiknya. Ya, karena kalau tidak terjadi huru-hara, tidak ada koreksi gitu. Cuma suatu saat ada koreksi, terus sudah keadaan membaik, begitu lagi, rusak lagi, terus ada huru-hara lagi, koreksi lagi, sampai kapan? Itu berarti kita tidak pinter-pinter begitu. Ya, mudah-mudahan kita nanti makin hari makin baik. Di Indonesia ini banyak orang pinter, tapi mudah-mudahan orang-orang yang pinter ini bisa tampil di depan dalam hal memimpin bangsa kita secara jujur dan adil. Nah, subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau. Kemudian tapi sayang banyak orang yang tidak mau menggunakan kecerdasannya untuk memahami kekuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu dan tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan dan mengindahkan nasihat baik dari pihak lain. Allah mengumpamakan mereka itu seperti binatang ternak yang memang tidak memiliki kecerdasan. Binatang ternak karena nggak punya kecerdasan, ya udah sehari-hari itu hanya makan, bersenang-senang itu aja. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah kamu kira bahwa sebagian besar dari mereka itu mau mendengarkan? Coba ini kata-katanya itu sebagian besar. Hanya sedikit yang mau mendengarkan. Aw ya'qilun, atau mau menggunakan kecerdasannya. Inhum illa kal an'am. Tiada lain mereka itu siapa? Sebagian besar, majority of the people itu hanya hidup seperti binatang ternak. Binatang ternak itu hidupnya hanya makan-makan dan senang-senang. Tapi binatang ternak itu tidak ada yang rakus. Manusia dan mereka yang tidak mau menggunakan akalnya dengan baik, tidak mau mendengarkan, itu rakus. Mereka sudah punya kekayaan yang banyak, tetap saja kepengen korupsi dan sebagainya. Maka mereka itu lebih sesat dibanding dengan binatang ternak. Balhum adallu sabila. Tapi mereka itu bahkan lebih sesat dibanding dengan binatang ternak. Ya. Dan kita tidak diberi ilmu dan kemampuan memberi penjelasan. Mohon maaf. Dan ketika kita diberi ilmu dan kemampuan memberi penjelasan, kita mesti memanfaatkannya untuk berdakwah. Ya, ngerti kok sedikit, ya udah yang sedikit itu disampaikan. Tapi kita mesti harus mengetahui limit kita, batasan kita. Aku hanya akan mau bicara yang aku tahu. Kalau ada pertanyaan di luar yang aku tahu, aku tidak akan menjawab. Nah, cuma kadang-kadang orang sombong ya, atau gengsi. Ditanya, wah nggak enak kalau aku nggak jawab. Lalu jawabnya ngawur. Itu bahaya. Ya, jadi kita tidak usah menunggu udah pinter banget baru berdakwah. Kita tahu hanya satu ayat, udah satu ayat itu sampaikan. Ya. Dan ketika kita diberi suara yang bagus dan kuat, kita bisa menggunakannya untuk memanggil orang untuk salat. Ayo salat. Memanggil itu kan bisa, ayo salat, bisa juga Allahu Akbar dengan adzan. Ya. Maka Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang memanggil-manggil, mengajak menuju kepada Allah dan dia berbuat baik. Dan dia mengatakan bahwa aku orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi orang yang mengajak-ngajak itu adalah orang yang terbaik. Siapa orang yang mengajak-ngajak? Ya bisa orang yang berdakwah. Orang yang paling bagus adalah orang yang mengajak-ajak menuju kepada Allah. Bisa orang yang berdakwah, bisa guru, bisa juga orang yang adzan. Ya, di Bumi Ayu itu dulu ada tukang adzan, tidak mau diganti sampai tua, sampai orang yang mendengarkan itu kasihan sekali orang itu. Tapi dia sendiri tidak mau diganti, dia ingin sampai mati sebagai tukang adzan karena ayat ini mengatakan demikian. Itu termasuk orang yang adzan, dan betul dia sampai akhir hayat menjadi muadzin. Ringkasnya, ketika kita diberi kelebihan oleh Allah dalam bidang apapun, kita mesti memanfaatkannya untuk menolong orang lain. Menolong orang lain adalah pekerjaan yang sangat disukai oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Rasulullah sendiri mengatakan, waktu itu beliau ditanya, siapa orang yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat itu kan berarti menolong. Nah, terus oleh karena itu saya sering mengatakan, kalau kita dimintai tolong oleh orang lain, kita jangan pernah mengatakan, wah aku dimanfaatin, dia punya maksud begini, dia memanfaatkan aku. Lah, kalau tidak mau dimanfaatkan, ya tidak akan menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kepingin jadi orang yang bermanfaat itu harus mau dimanfaatkan oleh orang lain. Rasulullah sendiri mengatakan, seandainya aku ini berjalan-jalan mencari orang-orang yang butuh bantuan dan kemudian aku membantunya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku di Madinah untuk iktikaf 1 bulan. Coba, iktikaf 1 bulan di masjid Rasulullah. Di masjid Rasulullah itu kan pahalanya bisa berlipat-lipat, bisa ratusan kali. Itu kalau itu sampai 1 bulan, berapa banyak itu? Tapi oleh Rasulullah mengatakan bahwa berjalan-jalan mencari teman-teman siapa yang butuh bantuan dan dia membantunya itu lebih disukai daripada iktikaf di masjidnya selama 1 bulan. Oleh karena itu, mari kita usahakan bahwa diri kita ini menjadi orang yang bermanfaat.